Selamat datang di video materi pembelajaran bidang studi teknologi informasi dan komunikasi terkhusus untuk kelas 5 ya. Ini adalah video pembelajaran kita yang pertama di tahun ajaran 2021-2022. Baik, masih tetap bersama saya Bapak Jeriko Sanjaya Gultom selaku guru bidang studi TIK kamu di sekolah yang sangat-sangat kamu rindukan pastinya ya, di SD Budi Murni 7 Medan. Baik, untuk hari ini, karena ini adalah video pembelajaran kita yang pertama di tahun ajaran yang baru ini ya, saya mau sedikit mengingatkan kamu kembali ya, bagaimana proses pembelajaran kita yang sudah kita lalui 1 tahun selama di dalam jaringan ya. Konsep pembelajaran kita untuk tahun ajaran baru ini masih sama seperti tahun ajaran yang sebelumnya atau di tahun yang lalu ya. Untuk kali ini saya akan memberikan di situ nanti ada saya memberikan video pembelajaran, dan setelah itu biasanya kamu akan saya perintahkan untuk mencatat mana garis-garis besarnya, mana yang penting-penting dari materi yang sudah saya sampaikan atau yang saya ucapkan. Dan setelah itu, jika sudah selesai kamu catat, itu adalah bekal kamu atau modal kamu untuk nantinya kamu menghadapi ulangan-ulangan harian ataupun ujian sekolah ya. Setelah itu saya akan memberikan penugasan berupa kuis, silakan kamu kerjakan ya. Dan kalau kamu pun ingin menyapa teman kamu di kelas TIK ya, atau kamu ingin bertanya kepada saya tentang materi video pembelajaran, ataupun kamu ingin menyapa saya, boleh di kolom komentar materi video saya ya. Jadi jangan kamu postingan kamu di kelas TIK ya. Itu menyebabkan nanti postingan kamu itu akan membuat postingan saya jauh ke bawah. Jadi teman kamu yang belum melihat video pembelajaran contoh hari ini, dia akan kewalahan atau jauh mencarinya ke bawah. Jadi kalau kamu ingin menyapa teman, menyapa saya, ataupun ingin bertanya, silakan di kolom komentar postingan materi saya ya. Sama seperti di Facebook, silahkanlah kamu berkomentar. Oke, kita lanjut saja dengan materi pembelajaran kita ya. Sebelum memasuki materi pembelajaran kita, di sini saya akan menjelaskan peta konsep pembelajaran kita di dalam bab 1 ya, dengan judul ya, dengan judul kita bab 1 yaitu mengenal perangkat lunak pembuat presentasi ya. Jadi subjudulnya adalah perangkat lunak pembuat presentasi ya. Apa itu presentasi, apa programnya yang akan kita gunakan ya, nanti akan saya jelaskan step by step ya, satu persatu. Untuk subjudul dari bab 1, di situ nanti kita akan mempelajari ya, apa itu presentasi ya. Kemudian selanjutnya atau di hari yang berbeda atau minggu yang berbeda, kita akan masuk berbagai aplikasi pembuat presentasi. Jadi kamu nanti akan saya jelaskan apa itu presentasi dan apa saja aplikasi atau program pembuat presentasi ya. Di situ nanti saya akan memberikan contoh 2 saja ya yang saya jelaskan ya. Pembuat presentasi yang pertama itu adalah Microsoft PowerPoint, itu yang akan kita pelajari di dalam kelas 5. Dan nanti ada juga dia Impress ya. Oke. Lalu subjudul yang ketiga kita masuk kegunaan program pembuat presentasi. Jadi kita tidak hanya menggunakan program presentasi, akan tetapi kita harus mengetahui ya apa saja kegunaannya. Jadi contoh nanti di dalam itu ada banyak icon-iconnya ya. Jadi apa kegunaannya semua kita pelajari ya, apa fungsinya kita pelajari semuanya, dan kita satukan untuk membuat sebuah presentasi yang bagus, yang keren, yang menarik ya. Ini dia.
Kemudian subjudul yang keempat kita masuk pengenalan lebih dalam lagi apa itu Microsoft PowerPoint, ya. Bagaimana tampilannya, bagaimana pengoperasiannya, nanti akan kita jelaskan satu persatu. Jadi untuk hari ini kita akan masuk dulu ke pengertian presentasi. Oke, sudah siap? Persiapkan buku kamu, silakan catat mana yang pentingnya, ataupun jika kamu nanti mencatatnya satu keseluruhan, boleh kamu screenshot atau kamu tangkap layar smartphone kamu, ya. Kamu screenshot, lalu nanti setelah selesai baru boleh kamu catat. Oke, selesai dari konsep pembelajaran kita, ya. Setelah kamu mengetahui konsep pembelajaran kita di dalam bab 1 ini, di situ nanti akan saya jabarkan kepada kamu, ya. Dan saya akan memastikan kamu, atau maksudnya tujuan pembelajaran dari kita mempelajari ini semua, ya. Nantinya setelah kita mempelajarinya ini, ya, setelah kamu mempelajarinya, kamu itu akan dapat menjelaskan pengertian presentasi, ya. Jadi kamu sudah mengetahui lebih dalam lagi apa itu presentasi, ya. Apa dunia presenter. Oke. Kemudian menjelaskan manfaat program presentasi, ya. Jadi kamu nanti sudah bisa, ya, atau mampu menjelaskan manfaat program presentasi. Lalu masuk yang ketiga, kamu sudah mengetahui apa-apa saja aplikasi atau program pembuat presentasi. Kemudian yang keempat, ya, kamu sudah mengenal sebuah program yang namanya Microsoft PowerPoint sebagai program pembuat presentasi, ya. Jadi silakan kamu lihat semua tujuan pembelajaran kita, dan selanjutnya kamu akan mampu, ya, kamu akan dapat, ya, kamu akan mengerti, mendemonstrasikan, atau maksudnya mendemonstrasikan, mempraktikkan cara menjalankan Microsoft PowerPoint, ya. Kemudian yang terakhir, tujuan pembelajaran kita untuk mempelajari itu semua, ya, kamu nanti dapat atau mampu menjelaskan fungsi-fungsi menu dan ikon yang ada di dalam program Microsoft PowerPoint. Oke, itu dia tujuan pembelajaran kita mempelajari bab 1 ini. Baik, kamu perhatikan gambar yang ada di layar kamu, ya. Saya mau bertanya, kegiatan apa yang sedang mereka lakukan? Coba kamu perhatikan, ya. Di sini ada 10 murid, 8 muridnya berada di bangku masing-masing, lalu 2 murid di depan dan 1 guru, dan 2 murid sedang mempresentasikan, ya, atau menjelaskan tugas kelompok mereka berdua. Bisa kita lihat itu adalah contohnya, itu adalah siklus hidup dari sebuah kupu-kupu. Mungkin kamu melihatnya jelas, ya. Jadi mereka ini, ya, kegiatan dari gambar yang kamu lihat ini itu juga disebut dengan presentasi, ya. Untuk apa mereka melakukan presentasi, ya? Untuk apa? Mereka ini sedang menyampaikan, ya. Mereka berdua ini sedang menyampaikan, ya, hasil tugas kelompok mereka, menjelaskan kepada siswa yang lain bagaimana sebuah siklus hidup menjadi kupu-kupu, ya. Sebelum dia menjadi kupu-kupu yang sangat indah, yang sangat bagus, ya, dia mempunyai beberapa tahapan siklus hidup, ya. Seperti yang kamu ketahui, mulai dari telur ke pompong ataupun itu larva, ya, dia mempunyai siklus hidup atau tahapan. Jadi mereka sedang mempresentasikan siklus hidup ini tadi. Dengan seperti itu, berarti mereka sama saja menyampaikan sebuah informasi kepada orang lain. Jadi sebuah kegiatan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain itu termasuk juga dengan presentasi. Oke? Jadi silakan kamu telaah, kamu ingat apa yang telah saya jelaskan. Oke? Jadi di bab ini kita akan belajar lebih jauh tentang cara membuat presentasi dengan bantuan komputer ataupun laptop.
dengan menggunakan program Microsoft PowerPoint. Oke, itu dia untuk menelaah gambarnya. Baik, kita masuk ke pengertian presentasi. Ini saya salah ketik ya. Pengertian presentasi ya. Presentasi itu adalah kegiatan menyampaikan suatu informasi kepada orang lain. Jadi ingat, kegiatan ya. Jadi presentasi itu adalah sebuah kegiatan yang menyampaikan suatu informasi kepada orang lain. Ya. Dan orang yang menyampaikan informasi tersebut disebut dengan presenter. Sama seperti kamu lihat animasi di sini ya. Ini adalah kameramennya, ini adalah seorang presenter. Dia dikatakan seorang presenter kenapa? Karena dia sedang diliput untuk menyampaikan informasi kepada banyak orang ya. Ada banyak macam presenter ya. Tidak seperti yang kamu lihat, contoh kamu menonton MotoGP atau berita ataupun sepak bola ya. Tidak hanya presenter televisi yang ada juga disebut dengan presenter radio ya. Jadi presenter radio itu disebut juga dengan penyiar radio. Oke, jadi presentasi itu adalah sebuah kegiatan yang menyampaikan suatu informasi kepada orang lain. Kemudian orang yang menyampaikan informasi tadi disebut presenter. Presenter itu ada banyak ya, presenter televisi dan juga presenter radio atau disebut juga dengan penyiar radio. Ya. Dalam sebuah presentasi yang menjadi bintangnya adalah si presenter. Ya, alias pembicara yang menyampaikan materi presentasi. Ya. Jadi saat dia menyampaikan sebuah presentasi, ya, semua pandangan, semua klien, semua penonton dan perhatian akan tertuju kepada sang presenter. Kenapa kita tertuju kepada presenter? Karena presenter itu yang menyampaikan informasi. Jadi secara otomatis semua hal yang dilakukan oleh presenter tersebut akan menjadi perhatian para audiens. Ya, audiens itu maksudnya penonton, klien, ya. Oke, itu dia. Lalu ada banyak yang perlu diperhatikan oleh seorang presenter, ya. Di sini saya rangkum saja ya. Sebenarnya ada banyak yang perlu diperhatikan oleh seorang presenter. Yang pertama itu dia harus mengucapkan salam pembuka, ya. Sebagai contoh, salam pembuka itu selamat pagi ataupun shalom ataupun segala macam ya. Itu disebut juga dengan salam pembuka ya. Jadi bisa kamu lihat nanti seorang presenter berita ya atau yang menyampaikan berita, kamu lihat mereka sebelum dia menyampaikan berita, dia terlebih dahulu menyapa para penontonnya ya, dengan mengucapkan salam pembuka. Lalu yang kedua itu menyampaikan materi presentasi secara singkat, jelas dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi seorang presenter itu harus menyampaikan informasi secara singkat. Jangan bertele-tele ya. Karena kalau bertele-tele ya, nanti penonton akan jenuh dan kesulitan untuk menelaah informasi yang akan disampaikan oleh seorang presenter ya. Jadi suaranya juga jelas, lantang ya, dengan memperhatikan, dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi jangan sembarangan kamu menyapa, contoh ini adalah seorang presenter formal ya, antar negara, tapi kamu di dalam itu menggunakan bahasa yang tidak baik atau biasa kamu mengucapkan bahasa-bahasa gaul ya. Jadi kamu harus melihat terlebih dahulu suasana apa yang akan kamu hadapi ya, apakah formal ataupun acara event-event seperti ulang tahun ataupun apa. Jadi kamu harus menyesuaikannya semua ya. Itu yang kedua. Lalu seperti yang pertama, ada salam pembuka
dan selalu diakhiri dengan mengucapkan salam penutup. Ya, salam penutup itu dapat berupa ucapan terima kasih atau kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Jadi biasanya seorang presenter itu mengucapkan salam penutup, bisa jadi dia menyimpulkan, ya langsung menyimpulkan agar si penonton tadi langsung mengerti apa isi penting dari informasi yang telah disampaikan dia. Ya, sama seperti kamu sering kita kagum melihat seorang pembicara seminar atau CEO atau sebuah event organizer, ya, sebuah perusahaan ternama menyampaikan pesan atau presentasi di depan umum. Ya, dia mengucapkannya dengan lancar, mudah dimengerti, dan audiensnya sehingga kita terbawa suasana pesan apa yang disampaikannya. Ya, seperti contoh jurnalis sering kamu lihat di Metro TV, kan, ya, dia itu adalah Najwa Shihab. Ya, mungkin kamu mengenal semua, ya, seorang presenter ini, ya. Dalam setiap interview dia dengan narasumbernya, dia selalu berhasil membawa topik yang mendalam dan tajam sehingga alur interviewnya nggak membosankan. Ya, jadi bisa juga diikuti oleh penontonnya. Ya, disitulah kekuatan skill publiknya tadi, ya. Dia berbicara di depan umum, di orang banyak, itu adalah suatu skill yang sangat baik. Ya, jadi komunikasi sangat perlu untuk menjadi seorang presenter yang andal. Ya, jadi menjadi seorang presenter handal itu jangan kamu pikir sepele, hanya berbicara di depan umum, hanya membaca teks, ataupun hanya berbicara seperti itu saja, seperti kehidupan sehari-hari. Tidak, ya. Jadi itu bukan sebuah pekerjaan yang sangat mudah, ya. Di situ kita harus membutuhkan pengalaman dan kemampuan berbicara di depan umum untuk bisa mewujudkan mimpi menjadi seorang komunikator yang baik. Ya, jadi lepas dari situ untuk berbicara ke orang banyak, ya, ataupun walaupun hanya kamu di depan kamera ataupun seperti saya saat ini, ya, bisa jadi kamu nanti demam panggung, ya, kamu gugup, ya. Disitulah letak dari tantangan dari seorang presenter, ya. Jadi itu masih wajar, semua itu adalah kebiasaan, ya. Jadi di sini pun, ya, saya ucapkan juga rangkuman secara meluas, ya, bagaimana tips dan trik untuk memulai menjadi presenter yang baik. Yang pertama itu, kuasai materi apa yang mau kamu sampaikan ke penonton. Ya, kuasai materinya. Dengan kamu menguasai materi, kamu nanti akan kamu akan mahir, ya, kamu akan bisa menghandle atau membawa suasana nanti percakapan untuk menarik ditonton orang. Lalu yang kedua, kenali audiens kamu yang mau kamu temui saat presentasi. Jadi sebelum kamu memulai presentasi, kamu harus mengetahui latar belakangnya, ya, siapa dia, ya. Jadi kamu harus memahami audiens yang akan kamu temui saat presentasi, ya. Lalu yang ketiga itu, sampaikan presentasi dengan cara bercerita, ya. Jadi jangan dengan ingatanmu, ya, sudah kau catat kian soalnya gini-gini, tanya jawab, jangan, ya. Jadi sampaikan saja presentasi kamu seperti kamu bercerita, ya. Akan tetapi diingat tadi menggunakan bahasa yang singkat, jelas, baik, dan juga bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya. Jadi itu dia. Jadi banyak lagi sebenarnya, ya, banyak lagi cara untuk menjadi seorang presenter yang handal. Oke, itu dia sedikit tentang presentasi, dan kita masuk ke subjudul yang B, ya, mengenal berbagai aplikasi pembuat presentasi, ya. Di sini ini adalah semua program-program
yang berguna untuk membuat sebuah presentasi, ya, untuk membuat sebuah presentasi. Yang pertama itu adalah Microsoft PowerPoint, ya, dia itu operating sistemnya atau sistem operasinya Windows, ya, seperti biasa laptop ataupun komputer yang kita miliki, ya, menggunakan sistem Windows, ya. Sama juga Impress, lalu ada Keynote dari Mac, ya, pabrikan Mac. Kemudian OpenOffice Impress, dia dari Linux. Kemudian Google Slide, dia itu berbasis Android, ya. Jadi yang di sini yang akan kita pelajari adalah Microsoft PowerPoint, ya. Jadi untuk kamu silakan kamu catat semuanya, ya. Sekian dulu video pembelajaran kita. Yang penting kamu sudah mengetahui apa itu presentasi, ya, apa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan informasi, ya, dan apa itu presenter, dan mengenal berbagai macam program pembuat presentasi. Oke, sekian dulu video pembelajaran kita untuk hari ini, ya. Silakan kamu catat, ya, dan kamu putar sampai kamu paham. Oke, di sini ada kalimat mutiara yang saya kutip dari situs pencarian, ya. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Ya. Jadi kamu telaah bahasa ini, ya, kamu tarik ke diri kamu. Jika kamu bermalas-malasan, sama saja kamu tidak mau merasakan pahitnya belajar. Maka dengan seperti itu, kamu akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi untuk itu anak-anak didikku, ya, tetap bersemangat walaupun dalam jaringan, ya. Semua ini tidak ada yang kita inginkan, ya. Sistem pembelajaran tidak ada yang kita inginkan. Akan tetapi, saya ucapkan sekali lagi kepada kamu, inilah yang terbaik untuk kita semua. Jadi apapun itu harus tetap kita laksanakan. Oke? Jadi untuk kamu tetap semangat belajar. Akan tetapi ingat, perhatikan situasi lingkungan kamu, ya. Tetap jaga jarak, tetap di rumah, ya. Jaga kesehatan, makan yang teratur, ya. Jaga imun tubuh kamu, ya. Teringat terlebih dahulu, atur dirimu sendiri. Jika kamu sudah bisa mengatur dirimu sendiri, ya, imun tubuhmu, makananmu, pola hidupmu, ya, baru kamu bisa mengajak orang lain untuk melakukan kehidupan atau tata cara hidup yang baik. Oke? Jadi tetap semangat. Jangan lupa berdoa, jaga kesehatan kamu, makan makanan yang bergizi, dan jika perlu makan dan minum vitamin yang berguna untuk meningkatkan imun tubuh kamu. Oke? Sekian video pembelajaran saya. Setelah ini akan ada kuis. Silakan kamu kerjakan. Tetap semangat. Jangan lupa berdoa. Shalom.